Ya, kita sekarang di udara. Waiting for the kingdom come. In His name, in His name, Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali lagi belajar mengenai pengajaran sejarah penebusan yang diambil dari buku seri yang ketiga. Hari ini tema kita adalah siklus dosa di zaman hakim-hakim. Ini sangat menarik Bapak Ibu, kita perlu pelajari. Aku berharap Bapak Ibu senang belajar firman karena itulah yang harus kita pelajari ya di dalam isi Alkitab itu. Nah, pengajaran sejarah penebusan ini mengantar kita untuk mengerti lebih lanjut, lebih dalam tentang firman Tuhan. Sebelum kita memulainya, kita minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Bu Aling. Baik, terima kasih Bu Heni. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih dan puji syukur karena kami boleh malam ini kembali berkumpul bersama di dalam kelas Lima Adonai untuk kembali belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biarlah Tuhan selalu ada penyertaan pimpinanmu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator di dalam kelas kami, sehingga ini bisa memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dapat melakukan kewajibannya, tugasnya dengan baik dan juga dengan lancar. Berkatilah juga internet kami ya Bapak, sehingga internet kami tidak mengalami kendala ketika pembelajaran kelas ini berlangsung. Dan berkati juga Pak Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pak Yudi, sehingga Pak Yudi bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati. Dan berikanlah kepada kami hati yang siap untuk menerima setiap firman yang ditabur di dalam hati kami. Dan mampukanlah firman itu menjadi rema di dalam diri kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pembelajaran firman ini, dan mampukanlah kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bersama kami, menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Ibu Aling yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu saya memperkenalkan siapa narasumber kita melalui profilnya. Dipersilakan operator. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv, MTH, Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010.
Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ibu Heni, suaranya ke-mute ya, Ibu. Suaranya ke-mute, Ibu. Saya mute ya, sorry. Oke, itulah profil dari narasumber kita, dosen kita malam ini, yaitu Pendeta Yudi Lengkong ya. Minggu kemarin banyak sekali yang komen terhadap pengajaran beliau. Mereka baru mengerti tentang nama-nama wanita yang disebut di dalam kitab kita ya. Nah, luar biasa katanya Bapak Pendeta Yudi. Ada beberapa teman yang mengatakan, wah saya selama ini nggak tahu itu Hen, katanya gitu. Nah saya bilang puji Tuhan ya. Nah ikutin yang malam ini juga pengajaran ini. Bapak Ibu mungkin juga belum begitu memahami ya siklus dosa di zamannya hakim-hakim itu. Mari kita mengundang Bapak Pendeta Yudi. Saya lupa tadi menyapa Bapak Pendeta Yudi. Apa kabar Pak? Tadi pagi saya bangun, saya sibuk sekali, jadi sehingga nggak ikut kelas yang tadi Bapak ngajar, gitu. Ya, kabar baik Ibu. Saya berdoa kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan, sehat semuanya ya. Ya. Agak macet dikit ya Pak? Ya? Agak macet atau saya yang nggak stabil? Memang internet saya belakangan ini suka terganggu. Nggak apa-apa, yang penting iman kita tetap dikuatkan meskipun ada banyak Amin. gangguan. Amin. Ya. Ya. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita. Secara khususnya kita sedang mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Secara khususnya kita membahas itu buku yang ketiga. Nah, dalam hal ini yang kita bahas itu dikhususkan kepada periode pertama silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Ya. Jadi tema hari ini kita akan lihat mengenai penyelenggaraan penebusan dalam pemerintahan hakim-hakim, atau tadi telah disampaikan tentang siklus dosa dan kejahatan yang terjadi di dalam zaman hakim-hakim. Jadi kalau di dalam kelas teologi perjanjian lama itu membahas mengenai, salah satunya membahas tentang kitab sejarah. Dan kitab sejarah itu dimulai dari kitab Yosua. Setelah kitab Yosua adalah kitab Hakim-Hakim. Dan kitab Hakim-Hakim ini begitu uniknya, banyak hal yang menarik bisa dibahas di dalam kitab kitab Hakim-Hakim ini. Jadi kita sedang mempelajari mengenai silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1, tentang penyelenggaraan Tuhan, tentang bagaimana rencana penebusan Allah yang tersembunyi di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi kita telah melihat tentang 3 fase atau 3 periode, dari Abraham sampai Raja Daud, dari Daud sampai pembuangan ke Babel, kemudian dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Dari silsilah Matius pasal 1 merupakan sejarah dari 2162 tahun. Ini merupakan sejarah yang sangat panjang. Itu sebabnya
Itu sebabnya lewat tuntunan Roh Kudus, Injil Matius itu dibuka dengan Biblos Geneseos Yesu Kristo. Biblos Geneseos. Sehingga berbicara mengenai silsilah Yesus Kristus merupakan sebuah Biblos, Bible, sebuah kitab. Nah, padahal itu cuma satu lembar, gitu ya. Silsilah Yesus Kristus cuma satu lembar, tetapi Roh Kudus menuntun untuk mencatat sebagai Biblos, sebagai kitab atau buku. Kenapa demikian? Kita telah belajar bersama-sama bahwa ada begitu banyak informasi yang bisa ditemukan, bisa digali di dalam silsilah Yesus Kristus ini, sampai-sampai disebut sebagai sebuah buku. Dan kita telah melihat beberapa hal itu kalau pembahasan kita itu kita bukukan. Nah, itu semuanya berdasar kepada buku ketiga seri sejarah penebusan yang judulnya Pelita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Jadi kalau kita perhatikan ada dua penghilangan generasi yang terjadi dalam periode pertama silsilah Yesus Kristus, yaitu antara Ram dan Aminadab, yaitu 430 tahun ini karena perbudakan Mesir. Kemudian antara Salmon dan Boas itu sekitar 300 tahun zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim. Kita juga telah melihat perempuan-perempuan yang nama mereka dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Ya, kita mempelajari itu terakhir kali, dan kita akan berfokus kepada zaman kegelapan hakim-hakim ini. Zaman hakim-hakim ini. Kalau kita lihat zaman hakim-hakim memerintah di Israel, zaman hakim-hakim ini, kalau kita lihat, hakim itu merupakan rentang waktu sejak Kanaan ditaklukkan di tahun 1390 sampai Saul dilantik menjadi raja di tahun 1050 sebelum Masehi. Sehingga ini kita bisa lihat ada rentang waktu 340 tahun zaman hakim-hakim. Jadi kita dapat angkanya dari sini. Ya. Tetapi zaman hakim-hakim ini merupakan zaman ketika dosa dan kejahatan diulang-ulang secara terus-menerus. Jadi dikenal sebagai siklus dosa dan kejahatan. Pada akhirnya periode ini 340 tahun atau 300 tahun dari sudut pandang Yefta ini dikeluarkan dari silsilah, gitu ya, dikeluarkan dari silsilah. Ada alasannya. Makanya generasi-generasi tersebut dihilangkan. Baik, kalau kita lihat hakim-hakim, bahasa Ibrani itu adalah sopetim. Sopetim ini dari akar katanya sapat. Sapat artinya hakim atau menghakimi. Jadi sopetim ini menunjuk kepada orang yang menengahi, orang yang memerintah, atau orang yang menanggung pengadilan. Ya, sesuai dengan pemahaman kita, hakim tugasnya seperti itu. Nah, hakim di zaman setelah Yosua, mereka merupakan orang-orang yang ditunjuk Allah sebagai penyelamat. Sebagai penyelamat. Dan mereka diutus setelah Israel itu menghadapi krisis, kemudian berseru kepada Tuhan. Dan hakim-hakim ini, mereka dipenuhi dengan roh Tuhan, dengan roh Allah. Ayat-ayatnya kita bisa lihat di sini. Dan tugas hakim, dia bukan hanya mengadili. Jadi mengadili bukan hanya, oh saya sementara ada masalah dengan orang itu, tolong berikanlah keadilan atas kami, atas saya. Bukan hanya itu. Tetapi tugas hakim juga itu sebagai konsultan. Nah ini, konsultan. Jadi konseling mereka, konsultasi kepada hakim. Di saat perang, hakim juga bertugas sebagai pemimpin perang. Bertugas sebagai pemimpin perang. Ini tugas hakim.
Nah, mari kita lihat bersama-sama mengenai ciri-ciri khusus zaman hakim-hakim ya, atau periode hakim-hakim. Kita lihat bahwa eh, zaman hakim-hakim itu menurut Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 11 dijabarkan seperti apa? Seperti apa atau apa yang terjadi di zaman hakim-hakim. Mari kita baca. Kita bisa baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim 2 ayat 10 dan 11 sama-sama. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi seluruh angkatan yang mengalami, mengetahui pekerjaan besar dari Tuhan, misalnya Yosua, Kaleb, kemudian generasi kedua di padang gurun, mereka yang menyaksikan bagaimana Allah membelah Laut Merah, Allah menghentikan sungai Yordan. Jadi orang-orang ini telah mati katanya. Ini ayat yang ke-10. Jadi dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Ini maksudnya sudah mati gitu ya. Sudah meninggal mereka semua. Tetapi setelah mereka dikatakan bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Kita bisa lihat di sini angkatan yang lain katanya. Angkatan yang lain yang tidak kenal Tuhan ataupun perbuatan Tuhan bagi orang Israel. Makanya ini merupakan orang-orang yang sama sekali lupa. Kita perlu tahu bahwa begini, mereka bukannya ada jarak setelah zamannya Yosua atau zaman tua-tua pada waktu itu yang menaklukkan tanah Kanaan. Setelah itu, ada generasi-generasi dihilangkan, baru muncul ini angkatan yang lain. Tidak demikian, ya, tidak demikian. Mereka semua merupakan anak-anak dari siapa? Orang-orang yang menyaksikan pekerjaan besar Tuhan, anak-anak dari orang yang beriman. Mereka bukan anak-anak dari orang yang tidak ada iman, tetapi mereka semua adalah anak dari orang yang beriman, yang percaya Tuhan dan kenal Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Kenapa anak-anak dari keluarga orang tua yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan, yang menyaksikan segala pekerjaan Tuhan, kok anak-anaknya disebut, diekspresikan sebagai tidak kenal Tuhan, tidak kenal perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi Israel? Jadi, sebagai anak, sebagai orang tua, tentu mereka menceritakan. Ada orang Lewi, ada imam-imam, mereka menceritakan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan juga tentang hal mengenal Tuhan. Orang tua pun di rumah memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi kepada anak-anak dari orang yang percaya ini? Mereka tidak mengenal Tuhan. Dimulai dari mana? Lupa Tuhan. Padahal Ulangan 32 ayat 7, pesan Musa sebelum meninggal, ingatlah kepada zaman dahulu kala. Kata ingatlah itu, janganlah engkau lupa. Tetapi justru anak-anak dari orang yang beriman ini, mereka lupa Tuhan. Mereka lupa Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama. Ya. Yang pertama, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Orang Israel itu, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini dilakukan bukan oleh Yosua, Kaleb, dan orang-orang yang menaklukkan tanah Kanaan. Bukan. Ya. Yang melakukan yang jahat di mata Tuhan ini adalah anak-anak dari keluarga yang beriman itu.
Tetapi mereka menjadi kehilangan iman, tidak mau mengenal Tuhan, dan hanya mau lupakan Tuhan. Gara-gara apa? Jadi ada alasannya. Ada alasannya. Kalau kita memperhatikan di kitab Hakim-Hakim, alasan yang pertama, umat Israel tidak sepenuhnya membasmi suku Kanaan. Hakim-Hakim 1 ayat 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Detail dikasih tahu di situ bahwa orang Israel tidak membasmi, tidak memusnahkan suku Kanaan sepenuhnya. Jadi perintah Tuhan itu adalah harus hilangkan, musnahkan suku-suku Kanaan, orang Kanaan di sana. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ini kesalahan orang tua. Ini orang tua yang memiliki iman itu, yang anaknya angkatan yang tidak kenal Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Jadi nggak langsung kesalahan anak, tetapi dimulai dari apa yang orang tua lakukan. Mereka tidak memusnahkan orang-orang Kanaan. Pada akhirnya, karena keluarga dari orang yang beriman ini dengan anak-anak mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang Kanaan yang tersisa, mulailah pengaruh itu mulai. Pengaruh apa? Pengaruh dosa. Pengaruh dosa. Hal yang sama kalau kita lihat di zaman sekarang, dan kita tidak perlu bicara yang lain, kita coba lihat diri kita masing-masing. Gitu ya. Jika kita tidak menyingkirkan dosa dengan sepenuhnya dari hati kita, maka itu akan muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Bertobatnya nanti hari Minggu aja, pas ibadah. Pada akhirnya, itu sudah seperti rumput yang dicabut tanpa mencabut akarnya, sehingga akan tumbuh dan makin banyak tumbuh. Seperti itu. Jadi mereka tidak mengusir Kanaan, orang Kanaan dengan sepenuhnya. Akibatnya apa? Akibatnya mulailah anak-anak mereka bergaul dengan orang-orang Kanaan. Masalah mulai muncul. Masalah mulai muncul. Hal yang kedua, ya, penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Coba kita lihat, ya, Hakim-Hakim 2 ayat 12 tadi di atas masih ada. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Jadi dimulai dengan toleransi kepada dosa, toleransi kepada sifat dosa. Pada akhirnya itu masuk ke dalam keluarga, masuk kepada pribadi, dan mulai menyembah berhala. Mulai menyembah berhala. Hakim-Hakim 2 ayat 11, ayat 13, 17, ayat 19, juga ayat pasal 3 ayat 6. Menyembah berhala. Kemudian apa? Nggak berhenti di situ. Kalau kita lihat ini masih ada pengaruhnya. Mereka pun menyembah berhala gara-gara apa? Gara-gara menikah. Menikah dengan orang Kanaan. Mereka izinkan anak-anak mereka menikah campur, kawin campur. Mereka yang memiliki iman menikah dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Pada akhirnya, anak-anak Israel pun jatuh ke dalam penyembahan berhala, Baal, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala yang dibenci oleh Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat, bahkan bukan hanya rakyat biasa, hakim pun jatuh dosa yang sama. Ya. Kalau kita lihat hakim-hakim, ya, hakim-hakim melakukan hal yang sama. Mereka menikah itu, ada hakim yang istrinya luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Ya. Menikah dengan sembarangan. Pada akhirnya, mereka mulai mengikuti, jadi anak-anak orang yang percaya, mulai ikut
istrinya yang orang Kanaan, mulai nggak beribadah, mulai tidak menjaga eh, Taurat Tuhan. Pada akhirnya mereka makin jauh, mereka menyembah Allah. Nah, ini membawa dosa yang sangat besar bagi umat Tuhan. Ya. Salomo di zaman ke depannya, Salomo pun melakukan hal yang sama, gitu ya, melakukan hal yang sama. Ini. Kemudian apa yang terjadi? Mereka melakukan dosa yang tidak manusiawi. Dosa yang tidak manusiawi. Dosa yang seperti apa? Jadi kalau kita lihat itu benar-benar dahsyat dosanya. Mereka benar-benar hidup sesuai dengan apa yang mereka benar. Di Hakim-Hakim pasal 9 itu ada seorang Lewi, gundik dia itu diperkosa oleh uh, orang-orang dari suku Benyamin, dan apa yang dilakukan, orang Lewi ini dia mayat gundiknya itu dipenggal-penggal jadi 12, terus dikirim kepada 12 suku. Wah, peristiwa itu di Gibea, terjadi di Gibea, kampungnya suku Benyamin. Itu diingat sampai di zaman raja-raja. Sampai di zaman raja-raja. Di zamannya Nabi Hosea itu, kau baca Hosea 9:9, itu masih diungkit dosa di Gibea katanya. Menunjuk kepada dosa ini. Dosa yang tidak manusiawi. Ya. Sangat-sangat dahsyat, gitu ya. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, apa bedanya? Gitu ya. Tidak manusiawi, benar ya? Seperti itu. Makanya sangat penting untuk menjaga iman. Menjaga iman. Dosa berkembang sampai semua yang aneh terjadi. Semua yang aneh terjadi. Tidak ada rasa bersalah lagi. Tidak ada hati nurani lagi. Pada akhirnya, kalau kita lihat di zaman hakim-hakim, rasa bersalah itu makin lama, makin hilang. Sudah biasa. Nah ya, semua juga seperti itu, ya nggak apa-apa lah. Jadi hati nurani sudah mati, tidak berasa apa-apa lagi. Tidak berasa apa-apa lagi. Ya. Di benar-benar 1 Timotius 4 ayat 5 perlu kita jalankan dalam hidup kita. 1 Korintus 4 ayat 5 yaitu kita perlu untuk menguduskan diri kita melalui firman Allah dan doa. Ya, supaya hati nurani kita tidak dicap, ya, dicap dengan materai, sehingga kita tidak bisa merasakan lagi. Makanya kita perlu menutup hari itu dengan berdoa, dengan bertobat, ya seperti itu. Dengan demikian kita pun bisa bisa dilatih conscience kita, hati nurani kita lewat firman Tuhan, lewat doa. Nah, kemudian kalau kita lihat semua dosa-dosa tadi itu dilakukan di hadapan Tuhan, di depan Tuhan, di depan wajah Tuhan. Jadi mereka tahu Tuhan itu ada, tetapi mereka tetap lakukan itu. Wah, Tuhan melihat itu suatu hal yang jahat. Satu hal yang jahat. Nah, karakteristik yang lain di zaman hakim-hakim itu adalah zaman dosa yang berulang-ulang. Dosa yang berulang-ulang. Seperti apa? Kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 3 itu disampaikan dengan sangat jelas, gitu ya. Coba kita lihat ayatnya dulu ya. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-7. Mulai ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Hakim-Hakim 3 mulai ayat yang ke-7. Di sini dikatakan kan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ayat 8 bilang, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Jadi ayat yang ke-7 mereka lupa Tuhan. Mereka jatuh dosa. Ayat 8 Tuhan hukum mereka. Setelah Tuhan hukum, ayat 9 bilang apa?
Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Ya. Ayat yang ke-11 bilang apa? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan, jadi ayat 10 dan 11 kita bisa lihat kemenangan diberikan. Jalan keluar diberikan kepada orang Israel, mereka ada aman dan damai. Ayat 11, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Ayat 12 bilang apa? Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka lupa Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan berikan kuasa Eglon Raja Moab untuk menindas orang Israel. Karena apa? Telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kita baca ini, sebelum seorang hakim muncul, mayoritasnya itu adalah ada hukuman. Ada hukuman. Jadi mereka lupa lagi, dan lupa lagi. Sehingga terbentuklah mereka lupa, jatuh dosa, dihukum Tuhan. Mereka bertobat, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan selamatkan. Setelah selamatkan apa? Ada damai, terus lupa. Setelah lupa apa? Mereka lakukan dosa. Setelah dosa, dihukum Tuhan. Setelah dihukum, jangan menderita. Mereka bertobat, doa, nangis-nangis kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan selamatkan mereka, kirim hakim. Setelah itu apa? Mereka lupa. Habis itu mereka berbuat dosa. Aduh, sampai kapan saya ini bicara? Inilah siklus dosa dan kejahatan. Tiada hentinya terjadi dalam umat Tuhan. Dalam umat Tuhan. Hal tersebut terjadi. Maka kita bisa lihat ini sangat intens. Sangat intens. Ya, sangat intens. Dosa semakin berkembang, semakin aneh dan semakin aneh. Kalau di zaman raja-raja, ada satu raja yang luar biasa. Dia sangat berusaha, giat, sangat semangat untuk berdosa. Bayangkan, kita sangat berusaha untuk meninggalkan dosa. Raja ini, waduh, dia hobinya itu berdosa, itu hobi dia. Dia ingin sekali, sampai apa dengan sangat gigih dia ingin sekali melakukan dosa. Parah sekali ya, parah sekali. Tetapi jika kita tidak berjaga-jaga, siklus dosa ini pun bisa kita alami. Bisa kita alami. Ya. Makanya kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ketika melakukan dosa, kita tidak sadar dosa itu dosa atau enggak. Ya sudah gitu ya. Tetapi ketika kalau kita jujur bicara, ketika kita melakukan dosa, kita kan tahu itu dosa sebenarnya. Sebenarnya kita tahu itu dosa. Ya, siapa yang tidak tahu? Orang yang melakukan dosa, siapa yang tidak tahu dia sebentar? Oh, dia sendiri tahu kok itu dosa. Itu adalah dosa. Makanya ketika dikatakan terlalu lemah untuk mencegah dosa atau keinginan itu, maka muncullah ekspresi itu, roh penurut tetapi daging lemah. Roh penurut tetapi daging lemah. Tapi ini dijadikan sebagai suatu alasan berulang-ulang. Jadi setelah jatuh dosa, ya maklumlah, roh memang penurut, ingin sekali saya itu, ya kalau perlu itu saya nginap di gereja pelayanan 24 jam gitu kan, nyanyi doa, dengar firman, saya juga mau seperti itu. Tetapi ya gimana ya, daging lemah. Ya Tuhan tahu semuanya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh membawa apa adanya kita kepada Tuhan. Tuhan, saya lemah, tolong kuatkan saya. Tetapi kalau ini sudah diulang-ulang, pada akhirnya hanya menjadi alasan untuk pembenaran diri sendiri. Pembenaran diri sendiri. Pada akhirnya, dosa yang tidak disengaja menjadi dosa sengaja. Ya, sengaja. Jadi bukan hanya kemauan. Ya, kemauan. Lewat tidak disengaja, karena
lakukan terus, penuh dengan alasan, membenarkan diri sendiri, pada akhirnya sudah merasa itu bukan dosa. Jadi kemauan yang disengaja, Alkitab bilang ini sebagai pemberontakan. Memberontak. Kenapa? Sebenarnya sudah tahu itu salah, tetapi tetap mau lakukan. Itu kan memberontak. Firman Tuhan sudah bilang apa? Tetap mau memberontak. Jadi ini pemberontakan memiliki makna menantang Tuhan langsung di wajahnya, di depan wajah Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi pemberontakan itu tidak ada rasa salah. Tidak ada rasa salah, nggak ada rasa bersalah. Sama sekali. Sama sekali. Dan inilah yang terjadi di zaman hakim-hakim. Sudah ada apa? Sudah merasa tidak bersalah. It's okay. Semua orang lakukan itu kok. Tuhan kan maha mengerti, maha peduli. Dia maha pengasih. Tuhan itu yang penting, itu Tuhan itu penuh kasih. Yang penting mengasihi. Jadi, sekarang ini banyak orang-orang yang katanya Kristen, percaya Tuhan, tetapi mereka ingin mengasihi bukan sesuai dengan firman, tetapi mengasihi sesuka hati sendiri. Contoh, kalau kita lihat bendera lambang pelangi itu, ya, lambang pelangi, dipakai oleh setan untuk menyesatkan banyak orang. Gitu. Ya kan macam-macam fine-fine aja gitu. Boleh-boleh aja gitu ya. Padahal pelangi itu di dalam Alkitab itu merupakan satu perjanjian yang sangat, kita sudah belajar mengenai hal itu. Perjanjian damai. Tuhan tidak akan menghakimi. Tidak akan menghakimi karena ada damai. Ya, itulah perjanjian damai, perjanjian pelangi dengan Nuh. Tetapi orang-orang dipakai oleh setan untuk menggunakan lambang damai Tuhan untuk apa? Membenarkan dosa. Ini, membenarkan dosa. Yang penting aman, yang penting damai. Dosa pun nggak apa-apa, yang penting damai. Seperti itu. Jadi damai manusia dan damai Tuhan itu beda. Kalau kita lihat. Damai di antara manusia itu. Mereka berpikir, ya kan yang penting, ya saya tidak diganggu, saya juga nggak ganggu, kita semua enak, ya. Jadi masing-masing saja, tolong, ya sudah aman gitu. Itu damai. Nggak usah marah-marah, nggak ada perselisihan, ya itulah damai. Itu damai manusia. Damai Tuhan itu seperti apa? Damai Tuhan adalah harus Yesus mati baru damai. Jadi kalau kita lihat pemberontakan, ya pemberontakan. Dikatakan di sini kan, lalu Hakim-Hakim 2 ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Hal ini pun mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terjebak di dalam dosa penyembahan berhala, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena kita membiarkan dosa itu ya beraktivitas di dalam hati kita, ya di hati kita. Baik, jadi kita tadi yang pertama telah melihat mengenai ciri-ciri khusus di zaman hakim-hakim. Nah, sekarang kita melihat mengenai tahun-tahunnya, ya tahun-tahunnya. Tadi setelah ditampilkan juga tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem, ini zaman Yosua gitu ya. Itu 1390 Masehi, sebelum Masehi. Ini sampai 1050 sebelum Masehi, Saul menjadi raja, ada 340 tahun. 430 tahun ini dikenal sebagai masa hakim-hakim. Nah, jadi kalau kita hitung sejak Yosua mati di tahun 1390 sampai Saul menjadi raja, itu ada 340 tahun. Benar ya? Kita tinggal kurangin aja udah langsung tahu gitu. Tapi
Ini tidak sama kalau kita jumlahkan semua tahun yang dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau kita hitung zaman hakim-hakim kalau kita hitung semuanya, maka kita akan bertemu dengan ketidakcocokan. Total semua tahun yang dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim itu adalah 410 tahun. Jadi 70 tahun lebih banyak. Tidak sama. Yang seharusnya 340 tahun. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Betul ya? Kok nggak sesuai? Kalau hitung apa adanya tahun-tahun di dalam kitab Hakim-Hakim, maka kita akan menemukan 410 tahun. Tetapi secara sejarah hanya 340 tahun masa hakim-hakim ini. Jadi solusinya apa? Nah, Pendeta Abraham Park menyelidiki mengenai hal ini dan sambil berdoa menyelidiki mengenai hal ini dan menyusun ini. Jadi durasinya. Kalau dihitung semuanya, misalnya penaklukan tanah Kanaan ini 16 tahun, gitu ya. Kemudian ini penindasan 8 tahun. Setelah itu Otniel 40 tahun memerintah. Kemudian mereka ditindas 18 tahun oleh Raja Moab. Hakim Ehud memerintah 80 tahun dan seterusnya. Ya. Pada akhirnya kita akan ketemu itu 410 tahun itu. Tetapi Pendeta Abraham Park menyelidiki dan dengan pencerahan Roh Kudus disusun kronologi periode hakim-hakim. Ya, periode hakim-hakim. Permulaan zaman hakim-hakim, kalau kita lihat ada Hakim Ehud, kemudian setelah Hakim Ehud itu ada Hakim Samgar. Kalau kita baca dengan teliti, setelah Ehud itu memerintah menjadi hakim, kemudian dia mati, kitab Hakim-Hakim catat mengenai Samgar ini, ya, mengenai Samgar. Cuma ketika bahas mengenai Hakim Deborah disebutkan bahwa setelah Ehud Tuhan membangkitkan Deborah sebagai raja. Nah, artinya apa? Artinya Samgar itu zaman dia memerintah, Alkitab tidak tulis berapa lama, tetapi kita bisa menduga bahwa tahun dia memerintah itu termasuk dalam periode Ehud. Jadi mereka menjadi hakim di saat yang bersamaan. Hal ini juga terjadi di zaman Hakim Tola dan Yair. Gitu ya. Hakim Tola dan Yair ini mereka adalah hakim di saat yang bersamaan, tetapi wilayahnya berbeda. Seperti ini. Wilayahnya berbeda. Kemudian Alkitab mencatat ada 40 tahun penindasan Filistin. 40 tahun. Tetapi ketika 40 tahun penindasan Filistin ini terjadi, di saat yang sama Amon juga menindas Israel. Kita perlu tahu bahwa apa? Filistin letaknya itu di sebelah kiri. Ya, kalau di peta itu di sebelah kiri dari Kanaan, ya, sebelah kiri Kanaan, dan Amon itu ada di bawah. Jadi kalau ada laut mati, ini mereka di bagian bawah. Amon di situ. Jadi penindasan 40 tahun oleh Filistin dan juga 18 tahun oleh Amon ini di dalam masa yang sama. Tetapi di dalam masa yang sama ini ada hakim-hakim yang memerintah. Ya, memerintah. Hakim
Samson memerintah lebih dulu. Setelah itu Yeftah, ya, setelah Yeftah. Ketika Efsan menjadi hakim, Samuel aktif menjadi dia bertugas gitu ya sebagai nabi. Dia juga disebut sebagai hakim Israel di saat yang sama dengan hakim Elon dan Abdon. Sampai kapan? Sampai Saul dinobatkan sebagai raja. Total semua periode ini, ya, total semua periode ini pas 340 tahun. Jadi ada tumpang tindih, ada tumpang tindih sebenarnya. Ya. Tahun pemerintahan Ehud dan Samgar itu tumpang tindih, artinya mereka bersama-sama di saat yang sama. Tuh Hakim Tola dan Yair juga sama-sama. Penindasan Amon dan juga tekanan Filistin ini terjadi sama-sama. Makanya ketika Filistin kita ingat Gideon. Iya kan? Ingat Gideon. Filistin. Di zaman Samuel, orang Filistin masih semangat untuk menyerang. Makanya Filistin dan Israel itu di zamannya Samuel itu terus berperang. Tetapi kalau kita lihat tahun-tahun dalam Alkitab itu dicatat tidak ada yang salah. Tahun-tahun itu dicatat apa adanya sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang perlu bagi kita apa? Yang perlu bagi kita pencerahan Roh Kudus untuk memahami dan melihat. Ya memang anugerah Tuhan itu beda-beda kepada setiap orang. Pada akhirnya kita bersyukur, saya bersyukur karena Pendeta Abraham Park dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, disingkapkan hal-hal yang seperti ini bagi kita. Sehingga kita bisa memahami bahwa Alkitab memiliki otoritas penuh sebagai firman Allah. Ya, firman Allah. Jadi kesimpulannya, kenapa zaman itu merupakan zaman yang kegelapan, gitu ya? Kenapa? Kalau kita lihat zaman hakim-hakim sebagai kesimpulan, kitab hakim-hakim itu kesimpulannya ada di Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi Allah adalah raja bagi mereka. Tetapi menurut mereka bukan. Kita nggak ada raja. Makanya orang-orang Israel datang kepada Samuel minta raja. Samuel bilang apa? Apa yang minta raja? Tuhan itu adalah raja kalian. Tapi orang Israel bilang apa? Kami ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Semua bangsa yang lain itu ada rajanya. Kita nggak ada raja. Cuma ada kamu aja pendeta. Cuma sesekali perang ikutan. Waktu Samuel melapor kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang ditolak mereka. Aku yang ditolak mereka. Jadi tidak ada raja. Mereka tidak menganggap Allah sebagai raja mereka. Dan berakhirnya mereka berbuat apa yang benar. Bukan menurut Tuhan, tetapi menurut pandangannya sendiri. Roma 6 ayat 12 dikatakan apa? Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Apakah yang menjadi raja kita? Apakah yang sedang memerintah kita? Kata berkuasa di sini, Rasul Paulus sementara berbicara, dosa jangan berkuasa. Basileia, yang artinya menjadi raja, memerintah, artinya dosa janganlah menjadi raja lagi di dalam tubuhmu. Dosa jangan lagi memerintah di dalam tubuhmu yang fana. Supaya apa? Kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bisa terus ingat bahwa Yesuslah raja atas kita, bukan hanya di dalam pikiran dan mulut, tetapi raja atas
ya tubuh kita dan kehidupan kita, pada akhirnya kita bisa mencari kehendak Tuhan dan kita senantiasa bersandar supaya siklus dosa dan kejahatan itu pun tidak terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Silakan Ibu. Shalom, ya. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa ya. Secara sistematis ya pengajarannya, jadi kita bisa mengenal ada apa di zaman hakim-hakim itu ya. Kenapa siklus dosa itu muter lagi ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan, persiapkan seperti biasanya. Baik juga yang sedang menonton di live streaming yang bersama-sama kami. Apabila Anda ada pertanyaan, tanya aja. Bapak Ibu dipersilakan untuk siapa yang mau bertanya di pelajaran ini, dipersilakan ya. Saya mau menyapa dulu, tadi ada Pak Suko ya. Pak Suko ini adalah sesepuh di New York ya. Shalom Pak Suko, saya boleh menyapa Bapak, boleh buka mute-nya Pak, sebentar Pak. Shalom Pak Suko. Oke, unmute sudah. Iya, apa kabar Pak? Baik Ibu Heni. Senang Ya, sekali kita Bapak bisa bergabung. Bagaimana Pak Terima tadi udah pelajarannya Pak? Gimana menurut Bapak? Ya, berguna sekali. It is a very informative dan kita lebih banyak mengerti mengenai Tuhan dan mengenai orang-orang ciptaan Tuhan. Bagaimana kita harus selalu mengerti dengan kehendak Tuhan. Amin, Jadi, amin. Ya, Ya, semoga kita senang. semuanya, semoga kita semuanya diberkati dengan kebijaksanaan sehingga kita bisa mengerti Amin, kehendak Tuhan. amin. Makasih Pak Suko. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi Pak Suko ini adalah sesepuh di New York City ya. Jadi dia sesepuh kami di sini yang luar biasa. Tadinya dia beberapa kali menjabati sebagai ketua dari berbagai gereja, denominasi gereja. Dia sebagai ketuanya. Nah sekarang Pak Suko sudah pensiun, dia udah dikasihkan kepada orang lain ya. Dan sekarang kita ada Bu Aling, kita mempersilahkan Bu Aling untuk memberikan pertanyaannya, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Shalom Ibu. Ya, ada yang mau saya tanyakan Pak. Ini mengenai jawaban dari teman saya. Jadi teman saya pernah mengatakan bahwa dia dipengaruhi oleh roh jahat itu di dalam diri dia ya Pak. Jadi roh jahatnya ini dia katakan adalah dari nenek moyangnya gitu loh, seperti itu ya Pak Yudi. Lalu jadi membuat dia tidak bisa menguasai dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tidak menguasai dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, gitu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan dia bilang dia tidak bisa melawan roh ini yang mempengaruhi dia. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Pak Yudi, apakah benar demikian bahwa kita tidak bisa mengalahkan pengaruh dari roh jahat itu yang menguasai diri kita? Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Ibu. Kalau kita perhatikan, tidak ada yang lebih tinggi dari dan lebih kuat daripada kuasa Yesus Kristus. Ini ya, tidak ada. Nah, yang terpenting adalah orangnya sendiri harus bersedia
dan membuka hatinya supaya Tuhan itu berkuasa atas dia, supaya Yesus masuk ke dalam hatinya, supaya Roh Kudus bekerja di dalam dia. Gitu. Nah, ini penting dari dia dulu, ya, dari dia dulu. Mengenai roh itu, roh itu bisa diusir keluar di dalam nama Yesus Kristus. Karena nama Yesus itu berkuasa di atas segalanya. Itu ya, menjadi iman kita, ya, menjadi iman kita. Maka jangan sampai menyerah bahwa ya memang sudah kayak gini, ya memang rohnya sudah ada di dalam saya, ya saya sudah bawa ini, ya mungkin ya sudah jadi kutukan, sudah jadi bagian hidup saya, ya apa boleh buat, ya sudahlah. Kita perlu ingat bahwa Rasul Paulus pernah memberikan teguran yang keras kepada gereja Korintus. Mana mungkin itu bisa bersama-sama roh Kristus dan roh Belial, kata. Roh jahat itu mana mungkin bisa jadi satu? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin bisa. Jadi di dalam seseorang itu harus salah satu. Mau itu Yesus atau roh jahat. Harus salah satu. Ya tentu lebih baik ya Yesus yang ada dalam dia. Tetapi masalahnya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, hal inilah yang membuat pada akhirnya orangnya sendiri pun akan kebingungan mengenai hal itu. Nah, sehingga tidak bisa membedakan roh. Maka apakah roh jahat itu bisa diturunkan? Bisa. Roh jahat itu bisa bekerja dengan cara bagaimanapun itu. Tetapi dengan roh percaya kepada Yesus Kristus, maka roh Kristus itu ada dalam orang yang percaya. Ini yang harus di-maintain. Ini yang harus di-maintain. Ya, karena kita apa? Petrus bilang, kamu percaya kepada Tuhan, kamu percaya kepada Yesus, iblis pun, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Jadi yang perlu adalah untuk orang yang percaya, yang sudah percaya Yesus, itu untuk berjaga-jaga dan maintain iman dia. Dengan apa? Dengan firman dan doa. Ini, dengan firman dan doa. Roh kita itu yang harus selalu tersambung dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tanpa firman Tuhan, apakah bisa kenal Tuhan? Atau hanya lihat pujian terus akan langsung kenal Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan bukan hanya dengan segenap hati, akal budi juga. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengenal dia, mengenal kehendaknya, di saat yang sama hati kita pun mengasihi dia. Jadi komplit itu. Ini yang perlu kita maintain, gitu ya. Jadi saran saya supaya yang Ibu kenal itu untuk mulai maintain iman dia, gitu. Percaya Yesus, amin. Selamat, amin. Apakah selesai sampai di situ? Kalau saya bicara dengan orang-orang yang masih bayi dalam Kristus, ya percaya Yesus selamat, amin. Tapi saya percaya kita semua di sini sudah dewasa. Percaya Yesus selamat itu baru satu anak tangga. Baru satu anak tangga. Masih ada lagi tangga yang lain mesti dinaiki. Tetapi banyak yang cuma bilang apa? Percaya Yesus selamat, sudah selesai, sudah. Apakah orang menikah, setelah menikah hari pertama sudah langsung kenal semuanya? Nggak ada yang seperti itu. Alkitab mengekspresikan hubungan manusia dan Allah di perjanjian lama sebagai majikan dan hamba. Jadi majikan suruh apa? Lakukan saja dengan penuh ketaatan. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Tetapi di zaman perjanjian baru, zaman anak, ya, zaman anak, apa yang harus dilakukan? Di situ ekspresinya adalah antara bapa dan anak. Jadi bukan hanya bapa perintah, taat, lakukan saja tanpa mengerti. Enggak.
Tetapi hamba itu tidak mewarisi apa-apa. Anak mewarisi. Artinya hubungan kita dan Allah, Yesus bilang apa? Ayo dekat. Dulu yang cuma iya, amin, amin, amin aja. Nggak mengerti apa yang disampaikan, langsung amin, amin, amin aja. Ayo sekarang, coba kenal kehendak Bapakku. Yesus ajarkan. Supaya apa? Oh, saya perlu kenal Bapa. Saya perlu kenal Bapa. Gitu ya. Cara kenalnya gimana? Iya kan? Balik lagi. Alkitab katakan lewat mendengar. Lewat ya mengenal Tuhan. Ya, mendengar firman dan lain-lain. Tetapi di akhir zaman, hubungan kita dan Allah itu harusnya seperti apa? Kita, Yesus pun bicara mengenai mempelai. Pengantin perempuan. Ya, sedang menanti pengantin di hari akhir akan ada pernikahan anak domba. Mau nikah sama siapa? Yesus Kristus mau nikah sama siapa? Betul kan? Dengan orang yang percaya kan? Rasul Paulus bilang apa? Aku cemburu kepada kalian dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kalian kepada Kristus. Seperti itu katanya. Jadi pada akhirnya hubungan kita dengan Yesus itu benar-benar kita mengenal dia seperti dia mengenal kita. Ya kan? Rasul Paulus bilang, sekarang aku masih samar-samar. Aku mengenal masih dengan samar-samar. Tetapi akan tiba waktunya. Aku akan mengenal dia seperti dia mengenal saya. Jadi bicara tentang pengenalan, itu bicara tentang kedekatan. Bicara tentang memahami. Ini yang perlu terjadi, Bu. Ya. Dan semua orang harus seperti itu. Gerbang pertamanya apa? Percaya Yesus selamat. Amin. Itu harus seperti itu. Tetapi masa anak kita di SD terus? Nggak mungkin kan? Betul. Ada waktunya itu harus bertumbuh, SMP, SMA, jadi dewasa, pada akhirnya dia bertanggung jawab untuk hidup dia. Iman pun sama. Firman Tuhan bicara mengenai hal ini. Kita perlu bertumbuh. Rasul-rasul, mau Rasul Paulus, Petrus, selalu bilang apa? Yohanes pun sama. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuhlah, bertumbuhlah. Tetapi tantangan zaman sekarang itu berbeda level lagi. Buat apa kenal Tuhan? Buat apa? Buat apa belajar Alkitab? Buat apa sih sebetulnya mau jadi pendeta? Nggak usah lah. Nanti kalau kita semua jadi pendeta, pendeta makin banyak, pendeta nggak laku nanti. Gitu ya. Yang penting hati kita dan berbuat baik. Udah, itu udah cukup. Yang penting hadir ibadah. Yang penting kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Udah cukup itu. Sangat kasihan kan kalau seperti itu. Benar-benar ini pergerakan untuk menyadarkan orang-orang yang percaya itu sangat penting. Sangat penting. Yesus sudah kasih warning loh mengenai hal ini. Masih ingat kan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Apa yang membedakan mereka? Sangat jelas kok yang membedakannya. Dan gadis-gadis di dalam gereja bicara tentang gereja. Jadi siapa yang tertidur? Yang bijaksana atau yang bodoh? Yang Dua-duanya bodoh, kan? Pak Ibu. Dua-dua. Dua-duanya tertidur. Iya, Semua yang pasti. tertidur. Iya. Ya. Tetapi ketika waktunya tiba, meskipun tertidur, yang bijaksana sudah siap. Karena dia minyaknya sudah. Dia ada minyak cadangan. Yang kasihan, yang berpikir bahwa sudah cukup lah, ngapain? Terlalu benar juga, ya kita juga masih manusia, masih injak kaki di bumi. It's okay lah, gitu. Ya beriman, percaya, tetapi kan bisnis harus tipu dikit.
Kalau nggak dapat untung lebih, nanti nggak bisa kasih ke gereja, banyak lah, mulai kemana-mana, ya. Jadi seperti itu perlu untuk bertumbuh dalam pengenalan dan iman, ya. Seperti itu, Ibu. Ya, satu lagi boleh ya Pak? Ya, Yang saya Silakan. tanyakan, Ya, silakan. jika roh jahat itu masih menguasai dirinya, Pak Yudi, apakah ada roh Tuhan Pak di dalam diri orang itu? Iya, iya, saya ingin tahu Pak Yudi. Ya, makasih. saya kasih contoh dalam Alkitab saja ya. Saul diekspresikan bahwa roh Allah menguasai dia. Dan dia berhasil dalam setiap hal yang dia kerjakan. Dia menang perang kemanapun. Pada akhirnya, dia diakui oleh rakyat Israel. Awalnya orang cuma lihat dia, ini siapa sih ini orang nih? Ya, siapa sih ini orang nih? Ini bukan siapa-siapa gitu kan. Tetapi karena roh Allah bersama dengan dia menjalankan tugas dia dan berhasil. Dia diakui. Tapi masalah terjadi. Karena ketidaktaatan dia, mulai muncul di dalam hati dia, hati dia itu mulai dipenuhi dengan kecurigaan, dengan amarah, dengan kebencian, dengan banyak dosa. Jadi satu dosa melahirkan dosa yang lain, dosa-dosa yang lain melahirkan dosa-dosa yang lain, dan makin banyak dosanya. Di saat itu, ya kan, roh Tuhan meninggalkan dia, dan Tuhan taruh roh jahat di dalam dia. Kasihan ya, kasihan. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang sudah ada roh jahat, roh Yesus juga ada dalam dia? Gitu. Apakah roh Yesus ada dalam dia? Nah, ini sepengetahuan saya ya, sepengetahuan saya, hati dari seseorang, kita nggak tahu dia itu seperti apa kepada Yesus dan seperti apa dianya, ya apa yang dia alami gitu. Sehingga ketika kita tidak bisa langsung pukul rata semua kasusnya bahwa oh ya Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam dia, gitu ya. Sudah tidak ada lagi di dalam dia. Hanya karena dia itu kerasukan setan, misalnya. Ya, tapi dia tersadarkan lagi kembali. Loh, ternyata dia masih bisa sadar gitu. Ada yang sepertinya normal, biasa-biasa aja, tetapi ketika berbicara mengenai satu hal, itu udah kesetanan itu. Udah kesetanan. Dan tanpa dia sadari, sebenarnya dia itu udah hanya KTP-nya aja percaya. Tetapi sebenarnya dia isinya itu sudah jahat semuanya. Gitu. Di zaman Yesus pun sama, seperti itu. Tetapi ada case-case tertentu ketika seseorang itu dirasuki roh jahat, bukan kemauan dia. Bukan kemauan dia. Tetapi Tuhan yang membuat dia itu, rohnya itu diusir keluar. Atau dia sendiri ketika sadar, dia ingin supaya roh itu keluar dari dia. Karena dia adalah orang yang percaya, pernah menerima Yesus Kristus, pernah menerima Roh Kudus di dalam hati dia. Tetapi ada sesuatu yang terjadi, gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi. Mungkin dia tidak inginkan, tetapi itu terjadi kepada dia. Makanya saya bilang tadi, saya nggak bisa pukul rata semuanya. Sama. Karena case per case-nya tuh ada. Ada seperti itu. Akhirnya Saul itu jahatnya secara terus-menerus dan dia mati di dalam dosa dia. Iya kan? Tetapi di dalam Alkitab juga ada yang dirasuki roh, bukan maunya dia. Bukan maunya dia. Ada juga yang minta minta kepada Yesus secara kesadaran. Jadi case-nya banyak di dalam Alkitab. Saya nggak tahu itu nanti case-nya seperti apa. Tetapi, nah balik lagi, apakah Roh Kudus masih bisa ada dalam seseorang yang dirasuki roh jahat? Masih bisa. Selama itu bukan kemauan dia. Bukan kemauan dia. Oh, Gitu ya. iya, tanpa disadari Yang ya. penting adalah orang-orang yang di sekitar, orang yang kenal, untuk terus mendoakan.
mendoakan, doakan, ketemu, doakan. Usir dalam nama Yesus. Ya, minta belas kasihan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan bekerja. Bukan gara-gara dia, tetapi gara-gara iman temennya. Masih ingat kan ya? Yang Iya, turunin Pak. itu yang Iya, iya, orang yang nggak bisa yang jalan. orang lu, iya, iya, ketika Yesus sedang berkhotbah Yesus gitu. lihatnya bukan imannya dia, tapi iman teman-temannya. Itu luar biasa. Iya, Pak. Jadi bagaimana Tuhan itu bekerja dengan sangat adil. Dia tidak pukul rata semuanya. Tidak pukul rata semuanya. Tetapi dia melihat setiap individu anak-anaknya itu yang unik, sama seperti sidik jari, nggak ada yang sama. Iya. Maka Tuhan pun dia ada kalanya dia perlakukan sama, tetapi ada kalanya dia case per case, individu per individu. Itulah kasihnya Allah kita, betapa besarnya dia sayang kepada kita, dan betapa dahsyatnya dia bisa bekerja kepada semua orang di saat yang sama tanpa harus antri. Itu hebatnya. Itu Ibu. Iya, iya, ya, ya, maksudnya gini ya, maksudnya saya menangkapnya gini, asalkan itu bukan keinginan dari teman saya ya Pak, untuk melakukan Ya, perbuatan-perbuatan berdosa. Tapi kalau memang itu juga keinginan dari dirinya sendiri ya, jelas siapa yang dia pilih ya Pak, siapa yang dia ikuti ya. Oke, saya ya. mengerti. Makanya roh jahat itu ya memang ada yang memang kerasukan, itu sudah langsung terlihat dengan mata kan. Ya, tapi roh jahat tidak selalu sama bekerjanya. Tapi Betul, roh Pak. jahat itu juga bisa bekerja membuat imannya itu diambil. Ini Iya, bisa iya, diganggu dari situ. ya, teman saya ini bukan kerasukan loh Pak, bukan seperti itu. Bukan Ya dia makanya mengalami, ya, beda. bukan. Iya, dia tidak mengalami kerasukan kayak orang kesurupan gitu Pak, enggak. Tapi dia merasa bahwa dia dipengaruhi oleh roh nenek moyangnya itu. Seperti itu Pak. Ya, Itu bisa diselesaikan karena Yesus Kristus itu menyelesaikan dosa asal, dosa keturunan, dan dosa pribadi. Jadi dalam nama Yesus semua itu bisa diusir keluar. Yang terpenting bukannya setelah keluar, itu sudah keluar. Bukan itu yang penting. Ada yang lebih penting. Setelah diusir dalam nama Yesus, bejana yang kosong itu harus diisi lagi. Karena Yesus bilang kan, satu rumah, roh jahat dari di situ, terus akhirnya roh jahatnya pergi. Karena terlalu kosong itu. Terlalu kosong, akhirnya apa? Roh jahat pun sudah masuk, tetapi roh jahatnya akhirnya pergi. Ada orang. Dia pergi. Dia balik lagi. Loh, kok masih kosong? Akhirnya apa yang dilakukan? Dia panggil Buat 7 temannya. roh jahat yang lebih jahat Oh. lagi. Iya, Panggil jadi masuk. segamreng. Iya. Makanya, kosong itu tidak bagus. Oh Tuhan, kosonglah pikiran dan hati saya. Jangan. Jangan. Tuhan, tolong supaya saya dipenuhi dengan Tuhan, dengan roh Tuhan, gitu ya. Jangan kosongkan hati kami dan pikiran kami. Maksudnya ya cuma perkataan saja, tapi ya kita mengerti ya maksudnya. Iya Pak. Gitu ya. Iya, terima kasih Pak Yudi untuk Ya, pencerahannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Wow, Heni. seru. Iya, makasih. Seru banget ya. Jadi ternyata kita nggak boleh kosong ya. Nah, kita harus berilmu di dalam firman Tuhan. Aku ingat sekali tuh umatku binasa karena tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Jadi kita harus punya pengetahuan firman. Sama seperti hari ini yang kita pelajari hari ini. Wah, luar biasa. Perkiraan mereka pada siklus hakim-hakim itu adalah 410 tahun. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung ya, ternyata siklusnya itu cuma ada 340 tahun. Nah, kok bisa selisih 70 tahun? Nanti bisa dengar ulang lagi ya. Bapak Ibu yang baru join bersama kami harus dengar ulang, ini pelajaran penting sekali. Ternyata perhitungannya siklus dosa itu tadi ada ternyata 340 tahun yang terhitung mulai
waktu tulang Yusuf dikubur. Nah, mulai dari Saul menjadi raja. Nah, wow, ini luar biasa perhitungannya. Nah, Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, pengajaran yang diberikan oleh Pak dosen kita, buku ketiga ini, sebenarnya dia ambil intisarinya aja yang diajarkan kepada kita. Jadi kalau mau mengetahui isi yang sedetail-detailnya, bisa dibeli di buku Sejarah Penebusan seri yang ketiga. Ya, dan di sana nanti Bapak Ibu akan mengetahui semuanya, lebih detail lagi. Jadi Bapak Ibu saya anjurkan untuk membeli buku Sejarah Penebusan. Nah, buku Sejarah Penebusan ini sudah banyak teolog dunia, ya, teolog dunia mengakui bahwa pengajaran ini sangat luar biasa. Dan tidak ada satu teolog di dunia yang menentang pengajaran sejarah penebusan. Mereka mengakui pengajaran ini sangat detail sekali. Bahkan nih, saya tidak tidak henti-hentinya saya berkata, ada hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan dia sudah menjadi gembala sidang 40 tahun ya, dan dia waktu setelah mendengar pengajaran seminar sejarah penebusan di Kolombia, ya, dia menangis terseduh-seduh. Dipikir kenapa ini pendeta kok nangis gitu ya. Ternyata setelah dia reduh, tenang dia ditanyakan kenapa. Dia katakan, saya belajar sekolah teologi ya, tetapi saya nggak memahami isi Alkitab seperti apa yang diajarkan oleh sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu, saya menganjurkan untuk terus belajar. Pribadi saya pribadi, saya sangat diberkati. Kalau enggak saya nggak tahu. Dulu saya mengira juga masalah Nuh, ya, air bah itu ada 100 tahun lebih, ya, ternyata tidak ada. Setelah kita baca kitab sejarah penebusan, kita tahu tahun-tahunnya. Nah, Pak Bambang Nursena itu luar biasa ya. Saya kagum sama dia. Dia ahli sejarah dunia. Dia juga mengatakan baca buku sejarah penebusan karena tidak ada tahun-tahun yang konkret ya di buku lain selain di sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu pelajari. Baik, Bapak Ibu masih adakah pertanyaan yang ingin dipertanyakan? Ibu Kuana, apakah Bu Kuana bekerja saat ini? Ibu Kuana bekerja di Hospitalia, jadi dia dari Jerman. Saya tahu apa dia menyimak saja, ya Ibu Kuana senang bisa berjoin bersama kami. Dia mengikuti pelajaran sejarah penebusan juga dengan Ibu Alida ya di persekutuan di Jerman. Nah, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi? Kalau sudah jelas ya, baik, kita minta Bapak Pendeta Yudi untuk memberikan rangkuman pelajaran hari ini dan kita minta Bapak Pendeta untuk berdoa dan memberikan berkat buat kita semua. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, zaman hakim-hakim sebenarnya merupakan zaman anak-anak dari orang yang beriman melanjutkan iman dari orang tuanya. Sehingga pekerjaan Tuhan akan terjadi lebih besar dan lebih kuat dampaknya di tanah janji. Akan tetapi, ketika orang tua melakukan kesalahan dengan membiarkan pengaruh dosa itu tetap ada, karena mereka tidak mentaati sepenuhnya perintah Tuhan untuk membinasakan suku Kanaan, maka krisis iman terjadi di dalam sejarah penebusan. Krisis iman ini bisa membuat sangat fatal bagaimana umat kudus berakhir menjadi umat yang tidak kudus. Pelajaran yang diberikan bagi kita hari ini bahwa situasi tersebut terus berlangsung bahkan sampai ke zamannya Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin yang seharusnya memiliki iman seperti bapak-bapak luhur yang beriman,
Tetapi pemimpin agama justru seperti generasi yang berbeda, angkatan yang berbeda, yang tidak kenal Tuhan, tidak tahu tentang perbuatan Tuhan, meskipun mereka membacanya dalam Alkitab. Hari ini, tanggung jawab kita sangat besar yang akan dituntut oleh Tuhan. Adakah kita telah mewariskan iman dan menjaga iman itu dipelihara hidup di dalam keluarga kita dan juga di lingkungan kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pelita iman, pelita firman, perjanjian Tuhan tidak terputus di kita, tetapi terus-menerus diwariskan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Malam hari ini kami telah mempelajari mengenai pelajaran kronologi dari tahun Hakim-Hakim. Bagaimana penyebab zaman Hakim-Hakim ini dihilangkan dalam silsilah Yesus Kristus karena kesalahan dari orang tua yang beriman yang kurang memperhatikan iman anak-anaknya. Karena mereka tidak taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Pada akhirnya Bapak kami belajar, kami bersyukur karena kami bisa melihat maknanya bagi kami, pesannya bagi kami, bahwa sangat penting iman kepada Yesus Kristus diwariskan dan terus dilanjutkan, diyakinkan dan diteguhkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Tolong kami ya Bapak, mampukan kami supaya iman itu, pelita itu tidak padam, melainkan terus menyala terang dan bisa menjadi terang bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Tolong Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti pelajaran ini. Tolong Bapa Engkau yang menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, terlebih kelancaran dalam hal-hal yang dilakukan, hal-hal yang sedang dihadapi. Bapa Engkau yang akan membantu memberikan jalan keluar, sehingga memperoleh kemenangan setiap hari berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Biarlah Bapak Engkau yang akan terus membimbing kami, supaya kami tetap mengikuti kelas sejarah penulisan ini, sampai Bapak pertumbuhan itu terjadi dan tampak dengan jelas dalam kehidupan kami. Bapak tolong Engkau yang terus menjaga kami sampai pertemuan selanjutnya. Tolong Engkau yang terus bekerja melalui Shema Adonai channel ini, sehingga memberkati banyak jiwa di luar sana, sehingga mereka pun bertemu dengan Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja dengan kuat, menyelesaikan setiap rencana yang baik di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan sisa waktu ini semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Sisa hari ini hanya untuk Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pengajaran dan waktunya. Baik Bapak Ibu, minggu depan kita akan kembali meneruskan pelajaran buku sejarah penebusan yang jilid ketiga dengan tema kalau nggak salah itu mengenai perlindungan Allah dalam pelarian Daud ya. Jadi kita mau tahu bagaimana Allah melindungi Daud dalam pelariannya. Jadi Bapak Ibu sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.